Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin, shaimat, muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, barakallahu fikum ajmain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap usaha dan langkah kita, terutama di bulan Ramadan. Kita mudah-mudahan diterima semua amal kita, semua aktivitas kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya memberikan hidayah kepada mereka yang tersesat dan membuat kita istiqomah melangkahkan kaki di atas siratal mustaqim. Kita juga senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan diterima sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya kalau setiap napas kita, setiap detak jantung kita bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh sangat rugi jika detak jantung kita, napas kita, apalagi detik demi detik, jam, pekan, waktu, bulan yang kita lewati dicatat sebagai maksiat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama dengan kami tim media Islam An-Najah dalam kajian Majalisus Syahr Ramadan, di mana kita membedah buku yang ditulis oleh Syekhuna Al-Allamah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk majelis yang keempat dari 30 majelis yang insya Allah kita rencanakan untuk diadakan. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait tentang hukum melaksanakan sholat taraweh. Sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Demikian juga kita telah berbicara tentang hukum puasa Ramadan. Baik, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama salat wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, baik itu salat 5 waktu, kemudian salat Jumat, ataupun salat Idaini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga tahu bahwa salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat nanti. Oleh karena itu sangat beruntung kalau seandainya salat yang kita laksanakan itu baik, maka hisab kita juga akan ringan. Tapi kalau salat yang kita laksanakan buruk, maka hisab kita juga akan berat, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, untuk menyempurnakan ibadah salat 5 waktu, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berbagai macam ibadah salat yang mengiringi dan menyempurnakan ibadah salat 5 waktu. Ada salat qiyamul lail ataupun tahajud, ada juga salat duha, ada juga salat taraweh, ada juga salat-salat lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala wajib sunnahkan kepada kita. Ada salat sunnah rawatib yang mengiringi pelaksanaan salat fardu. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sekian salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail ataupun tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara ciri-ciri penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri ibadur rahman adalah Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang pada malam hari menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan ayat ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri penduduk surga. Allah mengatakan, tatajafa junubuhum anil madoji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yada'una rabbahum, di malam hari mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khaufa, dengan penuh takut, wa tama'a, dan penuh berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kalau seandainya doa-doa mereka tidak diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tama'a, tamak dan berharap, mudah-mudahan apa yang mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka senantiasa menginfakkan hartanya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguh setiap jiwa tidak tahu bidadari yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan baginya sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan baik yang telah mereka laksanakan di dunia.
Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalus salati ba'dal faridati salatul laili." Sesungguhnya salat yang utama setelah salat fardu adalah qiyamul lail ataupun tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda ketika beliau sampai dari kota Makkah sampai ke Madinah, beliau masih di atas untanya saat itu berpidato di hadapan seluruh kaum muslimin dan juga penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang Yahudi juga ada, orang-orang yang masih musyrik juga ada juga orang-orang yang munafik, dan tentu beliau disambut juga oleh mayoritas umat Islam. Beliau baru masuk kota Madinah, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, hendaklah kalian menyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasil arham, sambunglah silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, bangunlah untuk salat di malam hari di saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 perkara yang membuat kita bisa melaksanakan ibadah dan membuat kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyebarkan salam, yang kedua adalah berbagi makanan, dan yang ketiga adalah menyambung silaturahim. 1, 2, dan 3 ini tentang bagaimana kita membangun hubungan baik dengan sesama manusia, terutama kepada sesama muslim. Kemudian yang keempat adalah bagaimana membangun hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan qiyamul lail ataupun tahajud. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita setelah kita berusaha untuk membangun hubungan baik dengan sesama muslim, hubungan baik dengan sesama manusia, terutama kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah hubungan baik Anda dengan Allah Subhanahu wa taala agar hubungan-hubungan baik yang Anda lakukan ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama dari kajian kita tentang keutamaan ibadah qiyamul lail, yaitu salat tahajud yang senantiasa dikerjakan oleh para ulama salaf, di mana Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa alaikum bi qiyamul lail, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin min qablikum, karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kemudian saudara sekalian, di antara qiyamul lail yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita witir. Bisa 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al." Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Nasa'i. Siapa di antara kalian yang mau melaksanakan witir 1 rakaat, maka hendaklah dilaksanakan. Jadi 1 rakaat 1 kali salam. Bisa juga 3 rakaat. 3 rakaat bisa dilaksanakan dengan 2 kali salam, bisa juga dengan 1 kali salam. 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi menambah 1 rakaat, kemudian tahiyat dan salam. Kemudian saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa juga witir dengan 5 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Nah, saudara sekalian, di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang sangat layak dan sangat bagus untuk kita kerjakan terkait dengan malam hari, yaitu apa? Tarawih. Para ulama mengatakan bahwa tarawih ini merupakan nama lain daripada salat lail ataupun tahajud yang kita laksanakan pada bulan selain bulan Ramadan. Disebut tarawih karena setiap 4 rakaat kita akan rohah, kita akan istirahat. 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat istirahat, kemudian bangun melaksanakan rakaat yang ke-5, ke-6. Demikian juga sebelum witir, kalau seandainya kita melaksanakan sholat itu adalah 11 rakaat, sebelum witir ya kita juga disunnahkan untuk istirahat. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan ibadah tarawih. Dalam sebuah kalimatnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa di antara kalian yang bangun melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu pun tahajud, tarawih,
imanan wahtisaban, dengan penuh mengimani Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa ibadah ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tapi ingat, qiyamul lail pada bulan Ramadan ataupun tarawih itu harus ada 2 syarat. Imanan, mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak membatalkan keimanan. Kemudian kita juga beriman bahwa ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengerjakan salat tersebut bukan karena yang lain, bukan karena ikut-ikutan, bukan juga karena tren, tapi karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Kalaupun dilaksanakan sendirian tidak bermasalah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW tentang salat tarawih berjamaah? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Hanya saja berlangsung beberapa malam, ada yang mengatakan 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam, ada yang mengatakan cuma 1 malam. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Muhammad SAW menghentikan pelaksanaan salat tarawih berjamaah. Kenapa demikian? Rasulullah SAW pernah bersabda tentang alasan kenapa beliau menghentikan salat tarawih, yaitu hari malam keempat. Rasul berjamaah ya. Rasul mengatakan, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa inni khasyitu an tufrada 'alaikum." Qala wa dzalika fi Ramadan. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian laksanakan. Kalian menunggu saya untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Sungguh tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar salat tarawih kecuali kekhawatiran saya salat tarawih ini diwajibkan bagi kalian. Dalam sebuah kaidah ushul fikih disebutkan bahwa mawadhabahun Nabi SAW, di antara perkara yang membuat sebuah ibadah itu wajib adalah apa? Kalau Nabi Muhammad SAW melaksanakannya secara rutin dan tidak ada penjelasan bahwa ini adalah sunnah. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau itu dilaksanakan oleh Nabi salat tarawih berjamaah rutin terus, beliau khawatir itu akan menjadi ibadah yang diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan tentu itu memberatkan sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau meninggalkannya. Sehingga ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah yang dipimpin salah satunya oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengatakan bahwa salat tarawih berjamaah di masjid itu sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka jawaban kita adalah apa? Benar, karena Nabi Muhammad SAW mencontohkannya. Nabi Muhammad meninggalkannya karena ada kekhawatiran diwajibkan salat tarawih. Ketika Rasulullah SAW wafat, kekhawatiran ini hilang. Sehingga kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakannya, maka tidak akan diwajibkan karena karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan syari', bukan pembuat syariat. Kemudian yang kedua, kalaupun Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan dan ternyata Rasulullah mengerjakannya, sungguh sunnahnya para khulafa'ur rasyidin itu bagian daripada perintah Rasulullah SAW untuk diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihi bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang lurus, yang diberi petunjuk sepeninggalanku. Gigit ia dengan gigi gerahammu. Sebab hari ini ada orang-orang Syiah dan yang cenderung kepada Syiah mengatakan bahwa salat tarawih berjamaah itu sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak perlu dikerjakan. Kalaupun sunnah Umar, itu perintah Nabi untuk melaksanakannya. Toh pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah melaksanakannya. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya mana yang paling utama? Salat tarawih sendiri atau salat tarawih berjamaah? Bagi laki-laki, salat tarawih berjamaah lebih utama daripada salat tarawih sendirian. Bagi perempuan, kalau dia merasa bisa khusyuk salat tarawih di rumah, maka salat tarawih di rumah sendirian atau bersama anak-anaknya lebih utama daripada dia salat berjamaah. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti perempuan tidak boleh melaksanakan salat tarawih. Silakan.
sholat tarawih, asalkan kata para ulama hendaklah dia menjaga dirinya dari tabarruj, tidak memakai parfum yang menyengat, kemudian tidak berikhtilat dengan kalangan laki-laki, dan tidak dalam rangka mejeng atau tidak dalam rangka menarik perhatian laki-laki. Maka Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan, setelah selesai sholat beliau diam sesaat, membiarkan kaum perempuan yang ikut melaksanakan sholat berjamaah untuk pulang lebih dahulu. Baru kemudian Rasulullah SAW berdiri, sehingga tidak ada ikhtilat, percampuran antara laki dan perempuan. Saudara sekalian, pertanyaan berikutnya, berapa rakaat sholat tarawih? Sholat tarawih ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 19, dan ada juga yang mengatakan 13, ada juga yang mengatakan 11 rakaat. Menurut Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, penulis buku ini, beliau merojihkan apa? 11 rakaat atau 13 rakaat. Dengan hitungan, kalau 11 rakaat, 8 rakaatnya adalah tahajud ataupun qiyamul lail, sementara 3 rakaatnya adalah witir. Kalau 13 rakaat berarti 10 rakaatnya adalah tahajud, kemudian 3 rakaatnya dihitung sebagai witir. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara witir yang terbaik ketika sholat tarawih? Kalau beliau mengusulkan, bisa saja 3 rakaat sekali salam, tapi yang paling baik adalah apa? 2 rakaat salam, bangun lagi, 1 rakaat salam. Kenapa? Biar tidak memberatkan kaum muslimin. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan." Qiyamul lail yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarata rakaatan yakni minal laili." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah di malam hari adalah 13 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara sekalian, hal itu juga dilaksanakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masanya di saat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir adalah shaf perempuan ketika salat tarawih tetap lebih utama yang paling belakang. Beda sama laki-laki, yang paling utama adalah depan. Jadi shafnya perempuan itu disusun mulai dari belakang, maju, dan disunahkan yang paling depan adalah nenek-nenek yang sudah tua ataupun anak-anak kecil. Sementara gadis, kemudian ibu-ibu muda, itu adalah shaf yang paling belakang demi menghindari fitnah. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang menjaga salat tarawih dengan baik dan betul-betul dilaksanakan dengan penuh imanan wa ihtisaban agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.